Shalom jemaat Tuhan yang di Mojokerto, Tulungagung, dan Sidoarjo. Senang berjumpa dan saya yakin semua berada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kali ini saya ingin berbagi sharing firman Tuhan, di mana kita pada bulan Agustus ini memasuki tema yang berjudul equipping. Ya, equipping artinya dalam bahasa Indonesia adalah memperlengkapi seseorang agar menjadi lebih maksimal di dalam hidupnya. Kita buka ayat kita pada saat ini dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21. Beginilah firman Tuhan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita tidak bisa menghindar dari hal satu ini, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Terlebih lagi kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus, maka seharusnya hidup kita harus suka melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu, kalau kita ingin diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri yang berkata dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kabar baiknya, jemaat Tuhan yang dikasihi, Alkitab berkata bahwa Tuhan memberi janji bahwa kita akan diperlengkapi Tuhan dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Yaitu yang pertama, yaitu Tuhan akan memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya dengan firman Allah. Kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, Bapak Ibu, yang pertama kali yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita ketika Tuhan mau memperlengkapi kehidupan kita untuk hal yang baik, yaitu Tuhan memberikan kita firman-Nya, di mana firman-Nya itulah yang akan membimbing kita untuk semakin lebih baik lagi, dan juga terlebih lagi ketika kita melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhanlah ini yang akan menjadi petunjuk agar kita menjadi semakin benar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, yang kedua, apalagi yang Tuhan janjikan akan memperlengkapi kita untuk melakukan hal yang baik, melakukan kehendak-Nya, yaitu dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat di Mojokerto, Tulungagung, dan Sidoarjo. Hal yang kedua yang Tuhan perlengkapi kepada kita untuk melakukan hal yang baik, melakukan kehendak Tuhan adalah Tuhan memberikan kita kuasa. Ya, setiap kita yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan berjanji bahwa kita akan diberikan oleh Tuhan kuasa untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi, jangan berkecil hati, jangan merasa tidak mampu. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberi kuasa kepada kita semua, bukan karena hebat gagah kita, tetapi ada Tuhan yang memperlengkapi kita untuk melakukan setiap hal yang baik, terlebih lagi di dalam melayani segala pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Tuhan memperlengkapi kita umatnya untuk melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Dia. Yang ketiga adalah dengan senjata Allah. Ayatnya dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Beginilah firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ternyata hal yang ketiga, bagaimana Tuhan mau memperlengkapi kita untuk melakukan hal yang baik, ya, untuk melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan, yaitu adalah Ia memberikan kita senjata-senjata Allah, ya. Kita tahu sendiri ya, senjata-senjata Allah itu nanti ayat di Efesus 6 dan 11 ke bawah itu akan lebih jelas lagi dibaca di rumah, ya. Ya, ada ketopong selamatan, ya, ada baju jira dan segala macamnya. Saya tidak akan membahas panjang lebar di arah hal yang ini, tetapi saya akan sekilas saja mengatakan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan hal yang baik, yang berkenan bagi dia, ya, tentu saja Tuhan akan memberikan kita senjata untuk kita bisa melawan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, mari saya ajak kita sama-sama percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus memperlengkapi kita umatnya, terlebih lagi yang hidup di dalam Kristus dengan segala macam hal yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah sumber dari segalanya. Otomatis karena Dia sumber, Dia pasti akan memberikan hal-hal yang menjadi setiap kebutuhan kita. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11 yang menjadi kesimpulan pengajaran firman sharing kita pada hari ini. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang terus hidup melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah takut dengan apapun yang akan terjadi. Sekalipun itu masa sukar seperti sekarang ini. Karena apa? Sekalipun banyak persoalan, tantangan dan masalah yang harus kita hadapi, janji Tuhan tadi, Tuhan akan melengkapi kita, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita. Jadi, buat apa lagi kita khawatir dengan apa yang terjadi? Tetapi mari kita mantapkan hidup kita untuk terus di dalam Tuhan, karena Tuhan akan terus memberikan dan memperlengkapi apa yang menjadi setiap kebutuhan kita, terlebih lagi dalam melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pejamkan mata, kita sama-sama mau berkata, Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu memberikan kami pengajaran dan juga memperlengkapi kami agar kami semakin kuat di dalam Engkau, terlebih lagi kami di dalam menghadapi masa-masa sukar seperti sekarang ini, karena janji-Mu Engkau akan terus mengiringi kami dan terus memperlengkapi kami dengan segala yang kami butuhkan, terlebih lagi di dalam melayani dan juga melakukan hal-hal yang baik yang diperkenan oleh-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberkati setiap jemaat yang di Mojokerto, Tulung Agung, Sidoarjo. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan terus kekuatan, semangat, agar terus di dalam menghadapi hari-hari yang semakin tidak menentu ini, mereka semakin percaya bahwa ada Tuhan yang bersama mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka selalu ada damai sejahtera, selalu ada sukacita, sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selesai untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami dan mengucap syukur. Haleluya, yang diberkati dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati.